Assalamualaikum. Hai Uminda, mau masak sayur lodeh kacang panjang labu siam. Untuk bahannya sudah ada 400 gram labu siam, sudah saya potong panjang seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan garam. Ini labu siamnya kita remas-remas sampai layu atau sampai lemas ya. Ini tujuannya supaya kandungan air di labu siamnya keluar. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita bilas dengan air bersih. Selanjutnya ada 200 gram kacang panjang yang udah dipotong-potong seperti ini. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, kemudian ada 2 butir kemiri, sedikit kencur, 3 cm kunyit, 5 cabai rawit merah, 7 cabai merah keriting. Untuk cabenya bisa disesuaikan saja ya dengan selera, mau pedas bisa ditambah, kalau kurang suka pedas bisa dikurangi. Nah, ini saya ulek sampai halus ya teman-teman. Kalau bumbunya udah halus, kita panaskan sedikit minyak. Ini kita masukkan bumbunya. Tumis bumbu sampai harum dan tanak ya, supaya tidak bau langu. Sesekali kita aduk supaya tidak gosong. Kalau sudah, tambahkan 600 ml santan encer. Tambahkan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 4 lembar daun salam. Ini kita masak sampai santannya mendidih. Kalau santannya udah mendidih, kita masukkan kacang panjangnya. Kita masak sampai kacang panjangnya setengah matang ya. Selanjutnya kita masukkan labu siamnya. Ini kita masak sampai labu siam dan kacang panjangnya matang. Untuk bumbunya 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya ini kita aduk. Kalau kacang panjang dan labu siamnya udah matang, kita tuang 200 ml santan kental ya. Kita masak sampai mendidih. Nah, ini dia sayur lodeh kacang panjangnya udah matang teman-teman. Ini super nikmat banget ya, dimakan dengan lontong, kemudian dengan ketupat. Ini enak banget ya. Bumbunya ini super mantul banget, teman-teman wajib recook di rumah ya, buat menu lebaran atau untuk masakan sehari-hari juga enak. Ini bener-bener enak banget, mantep, aku jamin keluarga pasti suka ya. Ini bakal ngabisin nasi, cukup dimakan sama sayur aja, ini udah enak banget tanpa lauk apapun ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa dicoba, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Hai Uminda, mau masak olahan ikan tongkol yang enak? Untuk bahannya sudah ada 500 gram ikan tongkol, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ini kita aduk ya, supaya bumbunya meresap ke ikan. Marinasi sekitar 15 menit. Kalau sudah, panaskan minyak, tambahkan sedikit tepung terigu ya. Ini tujuannya supaya ikannya waktu digoreng tidak meledak. Selanjutnya ini kita masukkan ikannya. Goreng setengah matang ya. Kalau satu sisinya udah mulai matang, kita balik. Nah, ini udah cukup ya, bisa kita angkat dan tiriskan. Goreng sisa ikannya. Goreng ikan setengah matang. Kalau terlalu kering biasanya bumbunya tidak meresap waktu dimasak. Nah, ini udah cukup, bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah ruas jahe, 1 ruas kunyit, 15 cabai rawit merah, 10 cabai merah keriting. Selanjutnya ulek sampai halus. Untuk cabenya opsional ya teman-teman, kalau suka pedas bisa ditambah, kalau kurang suka bisa dikurangi. Kalau bumbunya udah halus, tambahkan 2 buah tomat, ini cukup aku potong kecil ya. Ulek sebentar sampai tomatnya sedikit hancur. Tambahkan 1 ruas lengkuas geprek, 1 batang serai, ini juga digeprek ya. Kalau sudah, panaskan sedikit minyak, kita tumis bumbunya. Tumis bumbu sampai harum dan tanak ya, sampai cabenya ini keluar minyak. Tujuannya supaya tidak bau langu ya. Kalau bumbunya udah matang, kita masukkan ikannya. Ini kita aduk ya, pelan-pelan supaya ikannya tidak hancur. Kita aduk sampai bumbunya merata ke ikan. Tambahkan 300 ml air. Masak sampai airnya mendidih, kemudian tambahkan 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk. Ini kita masak sampai mendidih ya. Untuk bumbunya, ada setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Ini kita masak sampai airnya sedikit menyusut ya, sesekali kita aduk. Kalau udah menyusut airnya, kita ambil ya serai, lengkuas, kemudian daun jeruk, daun salam. Di sini saya tambahkan daun kemangi secukupnya, 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil. Ini kita masak sampai daun kemangi dan daun bawangnya layu ya.
Kita masak sebentar aja. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, bisa kita angkat. Ini udah matang. Selanjutnya saya sajikan di piring seperti ini. Nah, ini dia ya, masakan ikan tongkolnya udah jadi. Ini bener-bener nikmat banget teman-teman, bumbunya meresap ke ikan, bumbunya enak banget, nikmat banget. Teman-teman wajib cobain ya, bisa jadi referensi teman-teman masak di rumah. Ini nggak cukup nasi sepiring, aku jamin bakal bolak-balik nambah ya, karena seenak itu. Kalau teman-teman punya nasi tiwul di rumah, ini cocok banget ya dimakan sama nasi tiwul. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hai Uminda, mau masak olahan dari makaroni. Untuk bahannya sudah ada 150 gram makaroni. Untuk bumbunya, ada 4 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 3 buah sosis yang sudah diiris menyerong ya, dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil. Selanjutnya didihkan air, kita masukkan makaroninya, rebus sampai matang. Sesekali diaduk supaya makaroninya tidak menempel satu sama lain. Kalau udah, bisa kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak, tumis bawang sampai harum. Kalau bawangnya udah harum, kita masukkan sosis dan daun bawang, kita tumis sebentar. Tambahkan secukupnya air. Ini kita masak sampai sosisnya matang. Untuk bumbunya, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada atau merica bubuk, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, kemudian kecap manis secukupnya. Ini kita cicipin ya teman-teman, kalau udah pas, kalau udah enak, kita masukkan makaroninya. Selanjutnya aduk supaya bumbunya ini tercampur ke makaroninya ya. Ini kita tumis sampai bumbunya meresap. Karena makaroninya udah matang, jadi menumisnya sebentar aja ya sampai bumbunya meresap. Nah, ini udah cukup, bisa kita angkat. Selanjutnya saya taruh di piring ya, saya tata di piring seperti ini, siap untuk disajikan. Nah, ini dia olahan makaroninya udah jadi teman-teman. Ini super gampang banget, bisa jadi menu sehari-hari ya. Ini super praktis banget, nggak butuh waktu lama. Ini buatnya cepet banget ya, bahannya juga mudah didapat. Ini super nikmat banget, aku jamin keluarga pasti suka ya, anak-anak pasti suka. Kalau suka pedas bisa ditambah dengan cabai rawit atau bubuk cabai juga bisa ya. Rasanya enak banget, wajib di-recook di rumah ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba. Terima kasih banyak.